Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan, hari ini setiap kita, saya boleh melihat dari atas ini wajah-wajah yang memang merindukan hadirat Tuhan. Amin. Dan percayalah setiap kita yang benar-benar merindukan Tuhan, jamahan Tuhan pagi hari ini akan pula membawa berkat-berkat yang luar biasa. Siapkan hati kita, arahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Kita percaya sesuatu boleh terjadi pagi hari ini. Mari saya undang untuk kita semuanya jemaat Tuhan berdiri. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Dia, meninggikan Dia. Haleluya Yesus.
Mari jemaat Tuhan lebih keras katakan. Ini hati kami Tuhan, menyembah Engkau Raja dan segala Raja. Kami undang kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Mari Kau lihat hati yang rindu akan jamahan-Mu Tuhan. Kau katakan dengan lembutku menyembah. Kami percaya setiap kami yang sepakat mengundang hadir-Mu di tempat ini Tuhan, Engkau benar-benar nyata di tempat ini. Kamu lebih lagi merasakan hadir-Mu Tuhan. Mari jamah kami Tuhan. Kamu rasakan sesuatu terjadi dalam hidup kami pagi hari. Mari tinggalkan bebanmu saudara. Saat ini waktu untuk Tuhan. Berikan hatimu, pikiranmu, segenap hidupmu. Kalau engkau hari ini datang buat Tuhan, seutuhnya engkau hari ini untuk Tuhan. Tinggalkan segala perkara yang ada, bebanmu, permasalahanmu. Hari ini waktunya engkau menyenangkan Tuhan dengan hidupmu. Bawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan.
Rasakan dia hadir di tempat ini. Rasakan dia bekerja. Haleluya Yesus. Di hadapan tata kudus-Mu, sungguh menyembah-Mu, persembahkan doa dan pujian bagi anak domba-Ku menyembah-Mu. Bawa persembahan kita. Bawa persembahan kita dengan tulus hati, dengan murni hati. Aku menyembah-Mu, Kaulah layakku. Lebih lagi bagi setiap hati yang mau terbuka untuk Engkau pagi hari ini Tuhan. Kamu lebih menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kamu bersuka menari, memuji, memuliakan nama-Mu. Berikan sukacita yang luar biasa dalam hidup kami. Ruangan ini penuh dengan puji-pujian. Dan bertahtalah Engkau atas setiap pujian kami Tuhan pagi hari ini. Bila setiap kami yang siap memuji, memuliakan Engkau, berkata, amin, haleluya. Berikan senyum yang terbaik buat kiri kanan. Katakan yuk puji Tuhan dengan segenap hatimu. Dia hadir di tempat ini. Haleluya. Hari telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Haleluya. Oh, bersuka di dalam Tuhan. Sama-sama katakan bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cintalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, dalam bersuka, bersuka cintalah. Dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka.
bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah. bersuka dalam Tuhan, Sekarang bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka sorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Masih kuat berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Karena ada sukacita surgawi nyata tempat ini. Gak ada capek, amin. Terus memuji Tuhan. Haleluya. Syukuri rahmat yang kau beri, kakiku melompat lagi, sebab rahmatmu dari setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia, amin, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dan yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ada padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Sama-sama melompat bagi Tuhan, amin. Haleluya. Sebab rahmat-Mu dari setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya. Bethlehem boleh mempersiapkan diri memuji Tuhan, kasih setianya. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na.
Pujian dari Kur Bethlehem. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Oleh karena kita sudah mengenal terang kehidupan, maka selamatlah jiwaku. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan segenap hati kita untuk kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau katakan, lembutkan hati saya Tuhan, supaya setiap firman Tuhan boleh kami terima dengan sukacita pada hari ini, bertumbuh dalam kehidupan saya. Mari saudara bertumbuh bersama melalui firman Tuhan. Jangan ada yang mengeraskan hati kita. Mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Saya undang jemaat Tuhan untuk boleh berdiri bersama-sama. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun aku mengerti apa yang ku alami, Kita percaya kepada Tuhan. namun ku yakin
Dia Tuhan yang baik. Tidak pernah sekalipun Dia tidak baik bagi hidup saya dan saudara. Segala sesuatu mungkin bagi Dia. Sekalipun mungkin mata kita melihat jalan tertutup, tapi Dia selalu ada bagi saya dan saudara. Haleluya Yesus. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Waktu sampai kepada hamba-Nya yang menyampaikan firman. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Amin. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Amin Tuhan. Haleluya. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku. Haleluya. Itu mungkin bagi Tuhan. Yang tak mungkin Bagiku. Terima kasih Tuhan. semua mungkin bagimu. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Terima kasih Tuhan. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Bapa, sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami punya Allah yang luar biasa, apa yang tak mungkin bagi kami Tuhan, itu semua mungkin bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Mari Roh Kudus tolong kami pagi hari ini. Tambahkan iman percaya kami pagi hari ini Tuhan. Setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu.
menjadi orang-orang yang diberkati dan menjadi berkat Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau take over pagi hari ini Tuhan. Dari pertengahan sampai selesainya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang beracara pagi hari ini Tuhan. Engkau melawati setiap kami yang hadir pagi hari ini. Yang susah Engkau hiburkan. Yang dalam kesesakan Engkau beri kelegaan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang dalam kebuntuan Engkau buka jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa. Yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Tenggelamkan kami Tuhan. Sembunyikan kami di belakang salib-Mu dan tenggangkan kami di dalam kemuliaan-Mu pagi hari ini Tuhan. Biar Roh-Mu sendiri yang beracara pagi hari ini. Untuk menjamah setiap kami. Ajari kami Tuhan. Setiap kami untuk mau diajar dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dan hidup kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dan semua yang siap diberkati pagi hari ini berkata, amin. Salam. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Pagi ini adalah minggu keempat ya di bulan November, minggu terakhir di bulan November. Segera kita akan meninggalkan bulan November, masuk bulan Desember, bulan Natal ya Bapak Ibu. Tetapi pagi hari ini sebelum kita masuk ke minggu depan, masuk di bulan Natal tentang kelahiran Tuhan, maka kita akan sama-sama belajar dari sebuah kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama akan lihat di dalam Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal yang kelima ayat ke-17 dan yang ke-18. Yakobus pasal yang kelima ayat ke-17 dan 18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan. Dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar sesuatu. Mungkin sebagian kita sudah sering mendengar kisah tentang Elia ya. Tetapi saya rindu pagi hari ini kita kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan. Karena ada sesuatu yang baru selalu Tuhan berikan bagi kita ya. Di sini dikatakan dengan jelas bahwa Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ayat ini sebenarnya kalau dibalik itu mungkin lebih baik ya Bapak Ibu. Kalau seandainya dikatakan kita sama seperti Elia ya Bapak Ibu. Kalau kita sama seperti Elia Bapak Ibu kan semua kita tahu ya. Elia itu kan manusia yang kalau di sini Alkitab mencatat manusia biasa tetapi saya mengakui bahwa Elia itu bukan manusia biasa. Tetapi kebenaran Alkitab mengatakan Elia manusia biasa sama seperti kita Bapak Ibu. Yakinkah Bapak Ibu bahwa kita sama dengan Elia? Ini pertanyaannya ya. Elia kita mencatat ada manusia biasa sama seperti kita. Tetapi pagi hari ini secara jujur saya harus mengaku bahwa saya tidak sama dengan Elia Bapak Ibu. Kita semua tahu tentang kisah Elia. Bagaimana Elia yang manusia biasa Alkitab mencatat tetapi menurut saya dia manusia luar biasa. Kenapa? Karena akhir daripada hidup Elia adalah manusia yang diangkat Tuhan tanpa melalui kematian. Itu Alkitab catat manusia biasa. Kenapa? Karena dalam perjalanannya ternyata Elia itu memang manusia biasa menurut Tuhan. Karena nggak ada yang luar biasa bagi Tuhan. Tetapi bagi saya Elia adalah manusia yang luar biasa. Pagi hari ini kita sama-sama akan belajar sesuatu. Apa sih yang ada pada Elia sehingga dia bisa melalui masa sukar 3,5 tahun. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini kita tahu bahwa kita ada sebuah era yang tidak mudah. Kehidupan keluarga, ekonomi, bisnis, kehidupan berbangsa, bahkan bangsa-bangsa. Semua dunia pada hari-hari ini mengalami krisis dan ada begitu banyak proyeksi. Ada begitu banyak yang mengatakan bahwa tahun 2023 adalah tahun yang suram. Ada sebuah masa yang tidak mudah yang makin dan makin. Dan saya setuju itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa di akhir zaman akan datang masa yang sulit. Dan itu pasti terjadi.
Dan ini sedang proses menuju ke sana. Dan bagi saya, pagi hari ini saya ingin kita sama-sama belajar sesuatu daripada Elia. Bagaimana kita melangkah bersama dengan Tuhan melalui masa-masa kelam. Karena di dalam Yesaya pasal 60 ayat kedua dikatakan, kita akan lihat sama-sama Yesaya pasal 60 ayat kedua ya. Sebuah ayat yang sudah tidak asing lagi karena hari-hari ini begitu banyak orang selama COVID orang selalu baca tentang Yesaya 60. Di ayat yang kedua dikatakan sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ayat ini ada dua hal yang kontradiksi Bapak Ibu. Satu sisi dikatakan bahwa sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Kalau Alkitab mengatakan sesungguhnya itu ya pasti Bapak Ibu. Enggak bisa tidak, dan kita bisa lihat bahwa makin hari itu kegelapan itu bagaimana dunia sedang menuju ke kegelapan yang luar biasa ya. Tetapi ada penghiburan di pihak lain, di bagian B-nya dikatakan tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ini bagian kita Bapak Ibu. Amin. Saya pengen ini bagian kita. Mungkin kita ada di dalam kegelapan seperti Elia pada masa itu ada di dalam 3 tahun kekeringan. Tapi kita semua tahu bagaimana Elia dipelihara oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kita sama-sama akan belajar sesuatu, apa sih rahasianya. Ya. Apa sih rahasianya sehingga Elia di dalam masa kekelaman, di dalam masa kekeringan selama 3,5 tahun. Elia bisa melewatinya. Dan kalau kita mau lihat di dalam Alkitab, itu adalah permulaan Bapak Ibu. Saya kemarin waktu saya baca, saya belajar, saya merenungkan, saya lihat Tuhan ini permulaan. Kalau kita belajar sama-sama di dalam satu Raja-Raja pasal yang ke-17, kita kalian lihat di dalam satu Raja-Raja pasal 17 ya. Ini bicara tentang Elia, manusia biasa itu seperti kita katanya. Tetapi sesungguhnya dia manusia luar biasa. Di dalam satu Raja-Raja pasal 17 adalah awal daripada catatan Alkitab tentang seseorang yang bernama Elia yang muncul di situ. Di sini dimulai dengan perikop dikatakan Elia di tepi sungai Kerit. Dikatakan lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani. Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan dia melakukan seperti firman Tuhan. Dia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Haleluya. Kita lihat di sini ya. Dibuka dengan ayat yang ke-1 dikatakan memperlihatkan bagaimana siapa si Elia. Dikatakan Elia itu orang Tisbe Gilead. Ada sebuah misi Elia sedang jalankan pada saat itu bangsa Israel sedang dalam kegelapan. Di mana Raja Ahab ini ada satu raja, kalau kita lihat di pasal sebelumnya dan sesudahnya kita lihat Raja Ahab itu seorang raja yang satu dari beberapa raja yang begitu parah. Penyembahan berhalanya luar biasa. Sehingga Tuhan marah dan Tuhan utus Elia. Dan ini Elia datang kepada Ahab katakan gak akan ada hujan dan gak akan ada hujan kalau saya gak suruh, akan ada kekeringan. Elia datang kepada Ahab dan sampaikan itu. Secara manusia itu sesuatu yang gak gampang Bapak Ibu. Mengatakan kebenaran di tengah ketidakbenaran itu gak gampang. Mungkin Bapak Ibu kalau ada baca berita beberapa waktu belakangan ini ada salah satu kasus yang cukup membuat geger di Semarang. Ada salah satu pegawai pemerintah di salah satu instansi yang dibunuh. Kenapa dibunuh? Gara-gara dia memberi kesaksian tentang korupsi. Dan ini kasus sampai hari ini masih buntu Bapak Ibu. Mengatakan sebuah kebenaran di dalam ketidakkebenaran apalagi terhadap orang yang berkuasa adalah gak mudah. Kita tahu bagaimana Yohanes Pembaptis saat menegur Herodes tentang kasus Herodias, pertaruhannya adalah apa yang terjadi.
dia dibunuh. Akhirnya di dalam salah satu momen akhirnya dia harus dibunuh, dipenggal kepalanya. Tetapi kita lihat bagaimana Elia, orang yang taat kepada Tuhan, sampai saat Tuhan suruh dia datang kepada Ahab untuk memberitakan bahwa akan ada kekeringan 3,5 tahun. Dan dia datang kepada Ahab. Kalau kita baca selanjutnya di situ kita akan lihat bagaimana sebenarnya Ahab itu nyari-nyari Elia, Bapak Ibu. Di pasal yang ke-18 kita akan ketemu bagaimana Ahab itu mengutus orang dikatakan ke berbagai kerajaan untuk cari Elia. Kenapa? Mau dipenggal, Bapak Ibu. Haleluya. Hidup di tengah ketidakbenaran, mengatakan kebenaran adalah sesuatu yang gak mudah. Tetapi Elia sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang nabi Tuhan, dia melakukan itu dengan dalam ketepatan, Bapak Ibu. Dia katakan itu dan itu terjadi, dan kisahnya kita tahu bagaimana akhirnya Tuhan katakan kepada Elia, kamu pergi ke sebelah timur, ke sungai Kerit, kamu sembunyi di situ. Saya pernah dengar sebuah khotbah. Dia bicara berapa lama kira-kira Elia ada di sungai Kerit, Bapak Ibu. Walaupun Alkitab nggak mencatat, tetapi menurut penyelidikan, menurut tafsiran itu kira-kira lebih kurang 1,5 tahun, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak 1,5 tahun lama nggak, Bapak Ibu? Mungkin kalau 1,5 hari gitu. 1,5 tahun Elia disuruh Tuhan untuk menyendiri, bersembunyi di sungai Kerit. Waktu saya merenung-renungkan ini, saya terus tiba-tiba seperti Tuhan ajarkan, dia katakan itu salah satu sebabnya. Itu salah satu sebabnya yang saya ketemu kemarin waktu saya merenung, Tuhan ajarkan saya bahwa itu salah satu sebabnya kenapa akhirnya Elia bisa mencapai hidup dan masuk ke surga tanpa melalui kematian. Kalau kita lihat di dalam Kejadian tentang Henok, dia kata Henok bergaul dengan Tuhan sekian lama. Akhirnya apa? Dia diangkat oleh Tuhan. Di sini kita lihat bagaimana Elia waktu Tuhan perintahkan di saat kekeringan, Tuhan perintahkan Elia, kamu masuk bersembunyi. Bersembunyi berbicara tentang mengasingkan diri, bersembunyi berbicara tentang dia sedang berhubungan intim dengan Tuhan, pribadi dengan pribadi. Waktu saya merenung-renungkan ini, Tuhan ingatkan saya sebuah ayat di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-6. Kita akan lihat sama-sama ya Bapak Ibu. Matius pasal ke-6 ayat ke-6 dikatakan, tetapi, ini hal berdoa ya, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin Bapak Ibu. Tiba-tiba saya diingatkan ayat ini. Bersembunyi mengajarkan kepada kita bahwa kita mengasingkan diri, berdoa kepada Tuhan. Seperti ayat ini katakan masuk ke dalam kamar. Enggak ada yang lihat, tutup. Kamu berdoa, Bapamu yang tersembunyi akan menjawab. Jadi selama 1,5 tahun kira-kira lebih kurang Elia harus tinggal di Kerit. Hanya seorang diri. Aduh Bapak Ibu. Kira-kira berat apa ringan Bapak Ibu? 1,5 tahun suruh menyendiri Bapak Ibu. Sangat ya Bapak Ibu. Orang menyendiri 40 hari sama Tuhan aja itu sudah berat kok. Kita lihat bagaimana Muswa disuruh Tuhan naik ke Horeb bertemu dengan Tuhan 2 kali selama 40 hari. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa saat kita semua bersendiri. Berjumpa dengan Tuhan dalam sebuah kurun waktu tertentu dan itu akan merubah hidup. 40 hari pertemuan Musa dengan Tuhan selama 2 kali membuat Musa tidak pernah mati. Alkitab mencatat tidak ada orang ketemu main Musa. Dan itu menjadi sebuah pertanyaan bagi banyak orang, sebenarnya Musa itu kemana? Musa ini apa? Binasa apa hidup? Tetapi dia Tuhan yang luar biasa. Satu hari saya dengar sebuah khotbah, saya baca dan Tuhan ajari saat Tuhan Yesus di atas gunung yang tinggi dalam kemuliaan. Di situ hadir Musa dan Elia, 2 orang yang tidak mati, yang akhirnya ternyata ada di surga Bapak Ibu. Ya Tuhan yang luar biasa bukan Bapak Ibu.
kesendirian, pengasingan diri kita dengan Tuhan akan membuat sebuah hubungan. Dikatakan bahwa efek daripada kalau kita bertemu dengan Tuhan dalam waktu yang lama, kemuliaan Tuhan itu akan nempel dalam hidup kita dan kedagingan kita akan mati dan kita tidak akan hidup dalam kedagingan lagi. Itu sebabnya kenapa orang selalu berkata dulu almarhum founding father kita, Om Disa, dia selalu katakan berdoa, berdoa, berdoa. Dan almarhum Yogi Cho juga mengatakan saat salah satu hamba Tuhan di Indonesia ke sana sekolah tanya apa kuncinya keberhasilan mereka, dia katakan berdoa, berdoa dan berdoa. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan, pertemuan pribadi kita akan mentransfer sesuatu kehidupan dari Allah kepada hidup kita. Dan kalau itu terus menerus dalam jangka waktu lama, maka kematian itu tidak pernah akan menempel dalam hidup kita. Itu dibuktikan dengan Henok, itu dibuktikan dengan Elia. Henok sekian lama bergaul dengan Tuhan, sekian ratus tahun. Elia selama 1,5 tahun mengasingkan diri bersama Tuhan di Kerit, membuat akhirnya kita tahu ending daripada Elia adalah dia diangkat Tuhan, tidak melalui kematian. Saya pikir Tuhan kau luar biasa. Hari-hari ini mungkin ada sedang mengalami kekeringan kita dalam hidup kita, mungkin ada yang ekonominya, ada yang bisnisnya, ada yang hubungan keluarganya. Tetapi hari ini kalau kita mengalami kekeringan, kita belajar daripada Elia apa yang dia lakukan. Pertama dia mendengar akan firman Tuhan. Mendengar akan firman Tuhan nanti sesuatu penting bagi kita karena salah satu hal yang merubah mindset daripada orang adalah mendengar. Tetapi tidak cukup hanya sampai mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kita lihat bagaimana Elia taat kepada Tuhan saat dia suruh engkau ke timur, ke sungai Kerit dan dia bersembunyi di sana. Setelah kita mendengar akan kebenaran firman Tuhan, selanjutnya langkah kita adalah kita melakukannya bersama dengan Tuhan. Apapun harganya Bapak Ibu. Ada banyak kesaksian para hamba Tuhan yang dipakai Tuhan hari-hari ini di Indonesia. Bagaimana dia mendengar akan kebenaran firman dan dia bayar harga saat dia memutuskan dia akan ikut dengan Tuhan Yesus. Dia harus diusir dari keluarga, dia harus dikeluarkan dari keluarga besar, dia harus lepaskan. Tidak punya apa-apa, dia harus pergi seorang diri. Tetapi ada satu kebenaran yang Tuhan tidak pernah tidak lakukan adalah bahwa dia Tuhan yang tidak pernah menyertai. Dan mereka orang-orang yang dipakai Tuhan hari-hari luar biasa. Saya kalau dengan kesaksian hamba-hamba Tuhan itu saya merasa Tuhan, kau Tuhan yang luar biasa. Engkau Tuhan yang selalu berjanji dan Engkau Tuhan yang sanggup menggenapi apapun yang tak mungkin bagi kita manusia itu mungkin bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kebenaran daripada firman Tuhan yang kita dengar membuat kita untuk yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita karena dia berjanji dia Allah Immanuel yang selalu menyertai kita. Saya waktu merenungkan saya pikir Tuhan kau luar biasanya. Elia engkau suruh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Elia, engkau sertai, engkau tidak pernah meninggalkan walaupun secara akal manusia ada banyak hal yang perlu dipertanyakan. Kalau kita lihat di sini bagaimana Elia dikatakan selama dia ada di sungai Kerit pagi dan sore burung gagak bawa makanan daging kepadanya. Di dalam bangsa Israel burung gagak itu kalau kita lihat di dalam perjanjian lama itu ada salah satu burung najis ya Bapak. Secara manusia Elia mungkin bilang kepada Tuhan, ini kok yang kasih kok orang kok najis ya Tuhan. Tetapi saat rema itu datang dalam hidup Elia, dia enggak lagi melihat itu menurut hukum Taurat. Tetapi dia mendengar itu menjadi sebuah rema dalam hidupnya dan dia makan itu dan dia hidup sampai waktunya saat dia harus pindah ke Sarfat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari-hari ini hari-hari yang tidak mudah saya ingin katakan dan tahun depan tahun yang tidak mudah. Ada begitu banyak hamba Tuhan sudah melihat penglihatan dan Tuhan lihatkan itu tahun yang tidak mudah. Itu sebabnya harus kita persiapkan diri kita untuk memasuki tahun depan dengan sebuah stamina rohani yang baik. Yaitu kita banyak mendengarkan firman Tuhan, kita pegang dan kita melakukannya. Dan kita harus berdoa, banyak berdiam diri dengan Tuhan karena disitulah letak kekuatan daripada kita. Bukan dengan kuat dan gagah, kata Zakaria, tetapi oleh roh Tuhan. Masa-masa tidak mudah itu pasti datang. Karena apa? Karena memang itu sudah waktunya. Dan Alkitab mencatat dan itu tidak akan pernah dilewati, pasti harus dilewati.
Dan termasuk orang-orang percaya, kita ada di sana. Tetapi satu hal yang Tuhan janjikan, Dia akan menyertai kita. Walaupun kita sekalipun melewati lembah kekelaman. Amin Bapak Ibu. Bukankah kita bersyukur kita punya Allah yang begitu mengasihi kita. Di saat sekalipun di dalam lembah kekelaman Dia tidak pernah meninggalkan kita. Di saat kekeringan pun Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap memelihara dengan caranya yang ajaib, yang tak mungkin bagi kita. Dan itu sangat mungkin bagi Tuhan. Haleluya. Kita lihat bagaimana Elia setelah 1,5 tahun kira-kira ada di Sungai Kerit dan dia kering Sungai Kerit, Bapak Ibu. Mungkin secara manusia bisa gelo nih kalau ini Tuhan kok tiba-tiba kering lagi, piye do Tuhan. Saya ini udah taat loh, saya udah berbakti loh, saya sudah melayani, saya udah berkorban. Kok tiba-tiba kekeringan itu masih datang dalam hidup saya. Dan ternyata itu prosesnya belum selesai. Saya merenungkan itu, saya pikir Elia ini manusia, memang manusia biasa, manusia menurut Alkitab biasa, tetapi menurut saya manusia yang luar biasa. Dia diproses oleh Tuhan sedemikian saat kekeringan terjadi di Sungai Kerit. Itu adalah episode pertama Bapak Ibu daripada proses Elia menuju kesempurnaan hidupnya dengan Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu hari-hari ini sedang diproses oleh Tuhan, ingat, mungkin merasa ini sudah melewati satu babak, belum selesai Bapak Ibu. Masih ada babak kedua ternyata kalau kita baca dari ayat yang ke-5 dan seterusnya kita akan ketemu ternyata Sungai Keritnya kering Bapak Ibu. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah Tuhan tidak bisa bikin Sungai Kerit itu enggak kering Bapak Ibu? Bisa enggak Bapak Ibu? Sangat bisa. Tetapi Tuhan tidak melakukannya, Tuhan biarkan Sungai Kerit itu kering. Kenapa? Karena Tuhan punya 1001 jalan. Itu membuat meyakinkan saya bahwa Tuhan ada begitu banyak cara untuk menolong setiap kita pagi hari ini apapun pergumulan kita. Walaupun seringkali kita merasa sudah terlambat. Apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu pagi hari ini? Ingat Sungai Kerit mungkin sedang kering bagi kita hari ini. Tetapi ingat bahwa kita masih harus mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita berjalan dengan Tuhan menuju ke Sarfat. Kalau kita lihat di ayat yang selanjutnya dan apabila kamu berdoa, kita lihat di dalam satu ayat yang ke-7 ya. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tidak turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan dan seterusnya dan seterusnya. Apa yang dia lakukan? Di saat kegelapan itu sedang ada di dalam kehidupan kita. Kita perlu sebuah telinga rohani yang tajam untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ayat ini kembali dikatakan, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Saat mata jasmani kita tidak bisa melihat, maka telinga kita masih bisa mendengar kebenaran daripada firman Tuhan. Itu sebabnya kenapa kita perlu banyak mendengar firman Tuhan, kenapa firman itu bisa membangkitkan. Dikatakan firman Kristus, firman yang diurapi akan menjadi sebuah rema. Dan itu akan jadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita perlu banyak mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Beberapa waktu lalu saya pernah ikut sebuah Zoom, di salah satu kelas Zoom. Dia diajari bahwa salah satu pengaruh mindset daripada manusia, salah satunya adalah dari mendengar. Dengar, lihat, itu akan mempengaruhi mindset. Oleh sebab itu apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Kalau kita dengarnya tiap hari yang ada di luar sana, pembunuhan, dan segala macam narkoba, dan segala macam korupsi. Yang ada di sini isinya cuma sampah. Tetapi kalau kita mendengar akan kebenaran firman Tuhan, akan sesuatu yang ilahi, yang akan ada kekekalan, yang akan kita merenungkannya siang dan malam, itu membuat di saat Roh Kudus berbicara itu akan connect Bapak Ibu, dan itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Seperti yang dialami oleh Elia saat dia mendengar bahwa dia harus ke Sarfat dan dia melakukan itu, kita tahu ending daripada itu bahwa dia pelihara. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Sarfat mempunyai arti dikatakan
Sarfat dikatakan punya arti adalah tempat peleburan Bapak Ibu. Kalau lihat di kamus Alkitab. Ternyata selama sekitar 1,5 proses Elia di Kerit itu belum selesai sama Tuhan. Kenapa? Masih ada yang Tuhan mau pingin Elia diproses sama Tuhan. Dileburkan. Kalau bicara tentang peleburan, bicara tentang permunian. Kita akan lihat ayat di dalam Mazmur ya 66 ayat yang ke-10 ya. Dikatakan di ayat ke-10 dikatakan sebab engkau telah menguji kami ya Allah. Telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Ini pemazmur yang berkata. Tuhan menguji, memurnikan kita seperti orang memurnikan perak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Satu hari saya dengar sebuah khotbah yang bagi saya itu luar biasa. Dia bicara tentang bagaimana proses memurnikan perak Bapak Ibu. Ternyata proses memurnikan perak itu Bapak Ibu tahu. Bahwa itu dipanaskan di dalam api, di dalam satu tungku dan itu diaduk terus diaduk terus dan diperhatikan. Kapan proses daripada pemurnian itu selesai? Saat dikatakan apa? Saat dia lihat di dalam proses daripada pemurnian ini, di dalam perak yang sedang dilebur ini, apa yang terjadi? Saat dia bisa melihat wajahnya Bapak Ibu. Kalau dia sudah melihat sampai dia aduk terus, maka semua kotoran di pinggir dan timbul ada gambar wajahnya di dalam proses itu, maka itu berarti peraknya udah beres, udah selesai prosesnya murni. Saat dia ngajarkan itu tiba-tiba Tuhan ingatkan saya sesuatu tadi kemarin waktu saya siap-siapkan ini. Kita akan sama-sama lihat di dalam Galatia pasal 4 ayat ke-19 ya. Galatia pasal keempat ayat ke-19 dikatakan, hai anak-anakku, karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Haleluya. Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Galatia. Ada sebuah proses kematian daging sedemikian sehingga orang bisa melihat bahwa Kristus ada di dalam hidup kita. Itulah proses pemurnian. Bayar harga enggak Bapak Ibu? Sangat. Suatu proses yang dibakar sedemikian untuk membersihkan segala kotoran. Manusia itu kan isinya kan apa? Kenajisan, kedengkian, iri hati, kecewa, sakit hati, sombong, merasa paling pintar, merasa paling hebat. Itu proses sedemikian. Itu yang sedang dialami oleh Paulus sehingga dia akhirnya dia katakan semua dianggap sebagai sampah. Hanya satu yang dia inginkan, dia kejar Kristus. Berlari-lari kepada panggilan kepada Kristus untuk mencapai garis akhir. Itu proses yang sedang dijalani, itulah proses Sarfat. Elia sebagai seorang nabi Tuhan diproses di Sarfat. Saya waktu baca itu, kalau kita baca ayatnya seterusnya, saya terus sempat bertanya Tuhan. Gimana caranya Tuhan Elia tahu tuh janda yang disuruh Tuhan. Walaupun Tuhan katakan sudah aku perintahkan. Janda di Sarfat itu kan mungkin gak satu tuh Bapak Ibu. Kan tidak disebutkan, apalagi gak di-share lokasi sama Tuhan Bapak Ibu. Kalau sekarang kan Sherlock ya Bapak Ibu. Enggak di-Sherlock sama Bapak Ibu sama Tuhan. Tetapi Elia jalan dan dikatakan saat dia sampai kepada pintu gerbang dia lihat seorang janda. Tiba-tiba Elia katakan kepada janda itu seperti Alkitab mencatat. Saya sempat tanya Tuhan gimana sih Elia kok tahu loh Tuhan. Tiba-tiba Tuhan ingatkan sesuatu bahwa orang yang jalan dipimpin oleh Roh. Maka dia akan jalan dalam ketepatan. Saya pikir Tuhan kau Tuhan yang luar biasa ya Tuhan. Hari-hari ini selain kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selain kita harus hidup bergaul dengan Tuhan di dalam pengasingan, di dalam doa. Maka perlu kita berjalan dalam ketepatan di dalam pimpinan oleh Roh. Karena Galatia 5 ayat yang ke-25 biar orang yang penuh dengan Roh hidup dipimpin oleh Roh dikatakan.
Penting bagi kita, oleh sebab itu Tuhan dia katakan, aku pulang ke rumah Bapa, aku tinggalkan penolong bagimu yang akan menyertai kamu sampai kesudahannya. Bisa Bapak Ibu bayangkan enggak? Pada zaman itu. Tetapi ada roh, ada konek. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau pengalaman orang-orang yang dibawa Tuhan ke surga, ada sesuatu yang luar biasa. Enggak kenal loh sama Musa, enggak kenal sama Paulus. Tetapi saat dia ketemu dia, setara roh dia tahu itu Paulus, itu Musa. Itu Abraham, itu Petrus, roh. Itu sebabnya dikatakan kalau daging itu gak berguna. Daging akan binasa. Tetapi roh akan menyertai kita sampai kita masuk dalam kekekalan. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita perlu di masa-masa kegelapan yang akan kita hadapi, yang akan kita lewati bersama dengan Tuhan. Mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mentaatinya, melakukannya, apapun harganya. Kalau kita baca, kita lihat bagaimana Elia ketemu dengan janda itu. Yang jadi pertanyaan kita adalah kenapa kok janda miskin? Harusnya kan dikasih janda konglomerat tuh Tuhan, supaya jaminannya itu kan mantep tuh Tuhan. Itulah Tuhan. Dia ingin mengatakan dia Tuhan yang berdaulat. Suka-suka Tuhan. Tetapi yang penting kamu tak jamin. Asal kamu dalam ketepatan. Oleh sebab itu pada hari-hari ini kalau kita melihat secara jasmani kita lihat kok kondisinya kok gini-gini ya. Saya ingin katakan kepada Tuhan masih berdaulat atas hidup kita. Dia masih memegang hidup kita. Masih. Enggak ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan terhadap hidup kita karena kita sangat berharga di mata Tuhan Bapak Ibu. Rasul Paulus katakan, apakah kesengsaraankah, penderitaankah, penganiayaankah yang akan memisahkan aku dari kasih Kristus? No way. Kenapa? Karena Rasul Paulus sudah ketemu dengan Tuhan. Jadi dia tahu hanya Tuhan yang dia perlukan, tidak ada yang lain. Kenapa? Kalau dia dapat Tuhan, dia dapat semua Bapak Ibu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan hari-hari ini, mengakhiri bulan November ini, saya ingin setiap kita enggak usah khawatir tentang hari-hari mendatang atau pergumulan yang sedang kita hadapi. Kenapa? Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Roma katakan kalau anaknya saja diberikan korban mati buat kita, apalagi yang lain. Kalau kita baca bagaimana kisah Elia, kita akan ketemu Elia manusia biasa bagaimana diproses oleh Tuhan melalui sungai Krit, melalui masuk ke Sarpat. Akhirnya Elia mencapai kesempurnaan bersama Tuhannya. Dia diangkat naik ke surga. Kalau kita belajar di situ ya, kita akan ketemu sebenarnya ya. Kemarin waktu saya belajar saya ketemu, dikatakan Elia itu sebenarnya tidak finish. Tidak mencapai garis akhir dengan baik. Kenapa? Karena ternyata tugasnya 3, dia melakukan cuma 1 Bapak Ibu. Dia disuruh waktu itu melantik Nabi Elisa, terus Hazael, Raja Hazael, Yehu. Dia nggak sempat yang 2 ini, dia hanya bisa melantik Elisa. Saya sempat berpikir Tuhan, Elia itu nggak finish strong loh Tuhan. Seringkali saya dengar khotbah itu dan kemarin tiba-tiba saya ketemu itu, oh iya, benar. Tuhan ingin mengatakan kepada kita bahwa pekerjaan buat Tuhan itu bukan yang paling penting. Tetapi yang penting adalah taat sama Tuhan. Dan Elia tidak bisa menyelesaikan itu, walaupun misinya harusnya 3, dia cuma selesai 1. Tetapi saat Tuhan melihat sudah sampai waktunya, Tuhan bawa dia pulang tanpa melalui kematian. Sebab itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, enggak usah Bapak Ibu merasa aku enggak bisa melakukan apa-apa Tuhan. Aku enggak seperti si A, si B bisa gini, melakukan mujizat dan segala macam. Enggak penting Bapak Ibu. Kalau itu memang bukan jatah kita, karena setiap kita punya jatah. Apakah 5 talenta, 2 talenta atau 1 talenta, yang penting kita melakukan apa yang menjadi jatah kita. Saya tidak akan memperpanjang firman Tuhan pagi hari ini. Tetapi biarlah kebenaran firman Tuhan meyakinkan kita untuk kita mempersiapkan diri untuk menghadapi hari-hari mendatang yang tidak mudah. Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita pegang, kita tahan melakukannya apapun harganya. Dan kita berdoa mendekatkan diri dengan Tuhan, masuk di dalam pengasingan. Di tempat tersembunyi. Itu salah satu kunci. Kenapa? Karena waktu saya belajar, saya coba mempersiapkan, tiba-tiba Tuhan ingatkan saya bahwa bukankah Yesus Tuhan kita itu mulainya dari situ. Bagaimana dia 40 hari di padang gurun,
Yang mengasingkan diri ke padang gurun, akhirnya dicobai si iblis. Dan akhir daripada hidupnya yang dia lakukan apa? Dia masuk ke taman Getsemani sebelum dia naik ke atas kayu salib. Ya Tuhan. Itu sebabnya dia katakan kepada Petrus, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Jangan pernah kita lemah. Kuncinya cuma di situ. Perlu sebuah ketekunan, oleh sebab itu kalau kita tidak menjadi lemah, dikatakan kita semua akan terima upahnya pada waktunya Tuhan. Tetapi jangan menjadi lemah. Karena banyak orang tidak menerima itu. Karena apa? Menjadi lemah dan meninggalkan Tuhan. Tetapi biarlah setiap kita pagi hari yang hadir seberapa banyak pun kita. Ayo, dengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita taat melakukannya. Mari kita kenceng, kita kembali untuk berdoa, mendekatkan diri, mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Mari izinkan Tuhan proses hidup kita untuk melepaskan semua keduniawian kita, kedagingan kita, kesombongan kita. Sehingga kita hidup berlayak, sehingga kita layak untuk diangkat naik ke atas surga. Kalau enggak nanti keberatan kalau kita cinta dunia, dikatakan kalau orang cinta dunia maka tidak ada kasih Tuhan dalam hidupnya. Keberatan nanti kalau Tuhan datang enggak bisa terangkat. Saya persilakan musik untuk maju ke depan. Saya tidak akan memperpanjang firman Tuhan, tetapi biarlah firman Tuhan pagi hari ini. Elia itu manusia biasa, sama seperti kita. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sama dengan Elia? Kalau Elia manusia biasa yang sama seperti kita, dia telah melakukan banyak hal bersama Tuhannya dan dia hidup dalam kesempurnaan saat dia diangkat ke atas Tuhan. Apakah kita rindu juga diangkat Tuhan? Bukankah setiap kita rindu diangkat Tuhan? Bukankah kita selalu saat Tuhan panggil aku ada? Ya. Bukankah setiap kita hidup menantikan kedatangan Tuhan, apakah secara personal meninggal atau secara umum kalau saat Tuhan datang yang kedua kali dan diangkat. Itu semua kerinduan kita. Tetapi pertanyaan adalah apakah kita sudah siap kalau Tuhan itu datang untuk memanggil kita. Saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri dan saya undang worship leader dan singer untuk bantu saya. Kita akan pujian Tuhan selalu menolongku apapun kondisi yang musim mungkin berlalu. Ya. Musim akan selalu berlalu dan tetapi kasih Tuhan tetap abadi. Kiranya Roh Kudus yang mengajari kita pagi hari ini dan memampukan kita untuk melakukannya untuk mencapai kemenangan bersama Tuhan. Selalu berganti. Amin Tuhan. Kasih Tuhan tetap abadi. Terima kasih Tuhan. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan. Tuhan memberkati. Ya Tuhan akan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Terima kasih Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu
sungguh hidupku. Terima kasih ya Bapa, kami ucap syukur atas firman-Mu Tuhan. Yang boleh mengajar kami, mengingatkan kami. Untuk kami boleh senantiasa bersekutu dengan Engkau Tuhan. Untuk kami senantiasa memiliki hubungan yang intim bersama dengan Engkau Tuhan. Tanpa-Mu kami tidak bisa. Tanpa-Mu kami tidak mampu Tuhan. Dan tanpa Engkau Tuhan kami mungkin akan banyak sekali menghadapi hal-hal yang tidak bisa kami lewati Tuhan. Kami rasanya udah menyerah Tuhan. Tetapi saat kami boleh berjalan bersama dengan Engkau, sekalipun Tuhan izinkan proses demi proses itu terjadi dalam hidup kami Tuhan, tetapi dengan kekuatan yang baru dari Roh Kudus-Mu Tuhan yang memampukan setiap kami untuk kami terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Sehingga suatu saat kami akan melihat kemuliaan Tuhan nyata melalui setiap kehidupan kami masing-masing ya Bapa. Pakai kami Tuhan seperti Engkau memakai Elia. Dia adalah manusia biasa sama seperti kami. Kami juga mau Tuhan untuk kami hidup di dalam ketepatan-Mu Tuhan. Untuk kami hidup sesuai seturut dengan firman-Mu Tuhan. Sehingga Engkau memakai kami. Hidup kami boleh menggenapi rencana-Mu yang mulia. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami ucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi, Tuhan pakai hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan memberkati di dalam rumah tangganya, berkati anak-anaknya. Berkati dalam apa yang dikerjakan semuanya boleh berhasil. Engkau yang campur tangan Tuhan. Kau yang memberkati semuanya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Juga kami semua sedang jemaat-Mu. Tuhan terus melawat kami ya Tuhan. Untuk kami boleh senantiasa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Sehingga berkat Tuhan akan kami rasakan, akan kami nikmati Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak gentar menghadapi tahun-tahun ke depan yang mungkin orang katakan susah, yang mungkin orang katakan segalanya suram. Tetapi bersama dengan Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara yang besar, yang di luar apa yang kami pikirkan. Itu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Syukur atas semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama bahwa besok hari Minggu kita sudah masuk bulan Desember, minggu pertama ada perjamuan kudus ya. Bapak Ibu Saudara yang punya pakaian putih bisa pakai pakaian putih-putih. Dan kita bersama-sama menikmati tubuh dan darah Yesus. Yang kedua, baptisan air nanti akan diadakan tanggal 7 Desember hari Rabu, tanggal 7 Desember di tempat ini ya. Nanti dari sini ada 3 orang, nanti dari Mangkang juga katanya mau bergabung. Belum tahu dari Kerobokan juga nanti akan bergabung sama-sama tempat ini. Yang berikutnya seperti yang sudah saya umumkan di grup kemarin di grup GPPS Bethlehem bahwa untuk diakonia hari ini kita akan berikan untuk dompet peduli bencana gempa di Cianjur. Jadi persembahan diakonia nanti peti yang akan disediakan di depan pintu masuk. Bapak Ibu Saudara yang mau, yang terbeban untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Cianjur, yuk kita berikan. Ya mungkin kita sudah mendengarkan banyak sekali berita-berita yang miring ya. Ada yang mengatakan, oh itu karena salah mereka, gereja di sana ditutup dan sebagainya. Ada juga kemarin berita, dikasih bantuan dari gereja A, gereja B, dicopotin semua tenda-tendanya. Mereka menolak bantuan, bukan menolak bantuan. Kan firman Tuhan sendiri katakan kalau memberi itu tangan kanan, tangan kiri jangan kelihatan gitu kan. Kalau kita pergi ke sana membantu, terus kita pasang besar-besar dari gereja A, sepertinya kita apa ya namanya ya, nggak tulus gitu ya. Kalau kita membantu ya udah membantu, nggak usah diketahui ini dari siapa.
seperti Tuhan katakan, kita ngasih ya udah ngasih. Tidak perlu orang lain tahu, tidak perlu oh ini dari gereja A, dari gereja B, dari gereja C. Yang penting kita doakan Tuhan, biarlah bantuan ini menjadi berkat buat mereka yang menerimanya dan mereka akan melihat ada kasih Yesus. Ya, pada saat saudara-saudara kita menderita kesusahan, ada kasih Yesus yang nyata kepada setiap mereka. Karena itu kita nggak perlu dari siapa, dari gereja mana. Kita akan salurkan bantuan itu supaya mereka terima. Kita akan salurkan melalui CBN. Ya, CBN itu mereka sudah melakukan ke sana, mereka sudah membagikan beberapa selimut, membagikan beberapa makanan-makanan. Mereka memakai nama OBI. Obor bagi Indonesia, jadi tidak memakai kata gereja dan sebagainya, obi. Mereka obor bagi Indonesia, jadi maksudnya terang itu ya, obor ya, terang bagi Indonesia, mereka membantu di sana. Nanti persembahan diakonia hari ini akan saya kirimkan lewat obi CBN. Nanti kita akan membantu untuk meringankan beban saudara-saudara kita. Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan persembahan Natal, amplop Natal ada di sebelah kiri ya. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan Natal. Dan yang terakhir, bagi yang berulang tahun dalam bulan November ini kami persilahkan untuk maju ke depan. Kita akan sama-sama doakan. Di catatan saya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Kalau misalkan nanti ada yang belum terdaftar atau belum masuk dalam catatan, bisa maju ke depan saja, nanti kita sama-sama doakan. Yang pertama Bapak Yakub Nomorianto tanggal 1 November, Ibu Pujiastuti Mulyaningrum tanggal 6 November, kepada Ibu Karen Habuk Yeni tanggal 7 November, kepada Bapak Lim Edi Martono tanggal 8 November, kepada Ibu Lydia Purwanti tanggal 19 November, kepada Bapak David Nugroho tanggal 23 November, dan kepada adik Natasha Novita Santoso tanggal 27 November. Silakan maju ke depan, kita akan sama-sama doakan. Bagi yang belum disebutkan, mungkin merasa belum nonton dalam bulan November, silakan maju juga. Kita akan sama-sama doakan. Dan nanti mulai bulan Januari kami akan atur kembali data jemaat gereja. Mungkin jemaat-jemaat yang mungkin sudah beberapa kali ibadah, sudah beberapa bulan datang, belum terdaftar, nanti kami akan masukkan. Dan mungkin bagi jemaat lama yang sudah 1 tahun lebih tidak datang, akan kami coret, akan kami hapus dari data jemaat. Ya, supaya kita lihat benar-benar jemaat yang setia. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdiri, kita akan sama-sama berdoa. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku, tanganmu menyertai aku dan melindungi aku
daripada malapetaka, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, hingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhanlah yang mendengarkan doaku, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari kita sama-sama angkat tangan kita, arahkan pada saudara-saudara kita yang berulang tahun. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini yang indah Tuhan. Kami boleh bersuka cita bersama-sama menikmati ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan buat saudara-saudara kami berulang tahun dalam bulan November ini Tuhan. Kami berdoa buat adik Tasya, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Tangan kanan Allah panjang umur, tangan kiri Allah kekayaan kemuliaan kehormatan. Kedua belah tangan Tuhan yang menjamah Tuhan. Menjadi anak yang semakin dewasa, semakin bertumbuh, semakin bertambah hikmatnya. Disukai di hadapan Tuhan dan di hadapan samanya Tuhan. Apa yang menjadi cita-citanya, masa depannya Tuhan ada dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang terus membawa dia naik Tuhan bersama dengan Engkau ya Bapa. Berkati dalam studinya boleh berhasil. Berkati kedua orang tuanya dalam apa yang dikerjakan semuanya boleh berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah melalui kehidupan Tasya Tuhan boleh menjadi berkat di dalam keluarganya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan Bapak Nugroho Jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Tangan kanan Allah panjang umur, tangan kiri Allah kekayaan kemuliaan kehormatan. Kedua belah tangan Tuhan yang menjamah, terus menuntun Tuhan langkah hidupnya ya Bapa. Untuk terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Apapun yang dikerjakan semuanya Tuhan boleh berhasil. Karena Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi Tuhan. Terima kasih Tuhan, apa yang menjadi pergumulannya, Engkau yang campur tangan semuanya ya Bapa. Berkati rumah tangganya, berkati anak, menantu, cucunya semuanya Tuhan. Engkau yang campur tangannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan Ibu Budi Jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Tangan kanan Allah panjang umur, tangan kiri Allah kekayaan kehormatan. Kedua belah tangan Tuhan yang menjamah Tuhan. Kau yang memberkati Tuhan, apa yang dikerjakan Tuhan. Oh semuanya boleh berhasil Tuhan, melalui Ibu Budi ini Tuhan. Boleh menjadi berkat Tuhan, baik di dalam pelayanannya, dalam PAUD maupun dalam segala hal di kelurahan dan sebagainya Tuhan. Boleh menjadi berkat, menjadi terang Tuhan dimanapun berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang memberkati hamba-Mu suami istri Bapak Nugroho dan Bu Budi ini ya Tuhan. Kau yang campur tangan ya Bapa. Menjadi rumah tangga yang harmonis, rumah yang diberkati Tuhan. Kau yang selalu hadir tengah-tengahnya ya Bapa. Apa yang dirindukan semuanya boleh tercapai ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan menyerahkan Bu Kamdi Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Tangan kanan Allah panjang umur, tangan kiri Allah kekayaan kehormatan. Kedua belah tangan Tuhan yang menjamah Tuhan. Kau yang tahu Tuhan, walaupun usia boleh lanjut Tuhan, tetapi Engkau terus menopang dengan anugerah-Mu Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur selalu ya Bapa. Kau yang menjamin Tuhan sampai garis akhir ya Bapa. Menjadi berkat buat anak, menantu, cucu dimanapun berada Tuhan. Boleh menjadi berkat-Mu Tuhan, menjadi terang-Mu Tuhan. Sehingga mereka yang belum mengenal akan Engkau, mereka pun boleh tahu Tuhan. Ada Yesus yang luar biasa dalam kehidupan Bu Kamdi ini Tuhan. Apa menjadi pergumulannya di usia lanjut ini Tuhan. Engkau yang mengetahui, Engkau yang senantiasa mendengarkan setiap doa-doanya ya Bapa. Berkati Tuhan seluruh rumah tangganya ya Bapa, semuanya Tuhan yang campur tangannya ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan juga rekan-rekan yang lain yang tidak hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan buat Ibu Yeni, kami serahkan Bapak Edi, kami serahkan Bapak Nomo Tuhan. Engkau tetap menjamah mereka ya Bapa dengan kedua belah tangan Tuhan yang menjamah, yang menaungi mereka Tuhan di mana mereka saat ini berada Tuhan. Kau yang campur tangan dalam rumah tangganya, dalam setiap apa yang dikerjakan semuanya boleh berhasil. Kau yang campur tangan dalam hidup mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ucap syukur atas semuanya ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya.
Amin. Selamat ulang tahun ya, selamat ulang tahun, memberkati. Silakan duduk kembali, ada satu yang terlupa. Kita ada 2 pengerja praktek yang baru, silakan maju ke depan. Silakan memperkenalkan diri. Kan pepatah katakan, tak kenal maka tak sayang. Siapa dulu ya? Shalom. Masih ada sukacita? Amin. Baik, perkenalkan nama saya Sadarianus Warubu, nama panggil Sada. Saya berasal dari Nias, gereja di Gereja GBTKO Laheba. Saya sekolah di STTKO BSB. Terima kasih. Shalom. Perkenalkan, nama saya Christopher William Stumbelaka. Saya berasal dari Sulawesi Utara, dari kota Manado. Dan puji Tuhan, saya juga mahasiswa di Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega Semarang. Nah, jadi saya di sini sebagai mahasiswa yang akan praktek pelayanan di tempat ini. Dan puji Tuhan, saya percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saya itu tidak ada yang kebetulan. Ketika Tuhan tempatkan saya di tempat ini, tentu pasti ada maksud Tuhan. Tentu ada rencana Tuhan dalam kehidupan. Saya percaya juga bahwa dimanapun kita berada, ketika kita ditempatkan dimanapun kita berada, saya percaya bahwa Tuhan punya maksud. Tuhan ingin kita menjadi berkat dimanapun kita pergi dan berada. Saya percaya bahwa segala sesuatu Tuhan datangkan untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Nah, mungkin sekian persenjataan saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, puji Tuhan ya. Setelah beberapa bulan tidak ada pengerja tempat ini ya, saya juga nggak tahu mau cari di mana, mau ini. Ternyata beberapa hari yang lalu saya dikabari dari STT KAO, Pak Pendeta bagaimana masih butuh pengerja, ini di kampus sudah dibuka. Ya kemarin-kemarin waktu pandemi memang mereka tidak mengirimkan pengerja karena untuk menjaga ya, supaya kalau satu kena gitu kan satu kampus kena semua gitu ya. Jadi sekarang sudah mulai walaupun mungkin sekarang akhir-akhir ini juga mulai naik lagi ya, tapi ya doakan saja supaya tetap dalam kondisi yang aman sehingga kita bisa merayakan Natal dengan sukacita ya. Jadi kemarin setelah dikasih tahu, ya Pak saya butuh tenaga yang cowok gitu ya. Karena sini kursinya kursi tahun 60-an, kursinya gede-gede biar kuat-kuat gitu ya. Kalau cewek takutnya nggak kuat ngangkat kursi nanti ya. Ya ini puji Tuhan, Tuhan kirimkan Sada dan Kristo yang akan membantu kita, yang akan bersama-sama melayani tempat ini. Dari ini masih weekend ya, nanti mulai minggu depan baru full sampai akhir Januari. Nah, akan membantu tempat ini ya, puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita, kami ajak kembali Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan sama-sama datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur pada pagi hari ini Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai selesainya. Memberkati hamba-Mu bisa melayani. Tuhan kami campur tangan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Agar setiap pelayan kami semuanya boleh berkenan di hati-Mu Tuhan. Sehingga nama Tuhan saja dipermuliakan melalui setiap apa yang kami lakukan Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan jemaat-Mu, Kau yang lawati kami satu persatu Tuhan. Jangan ada satupun yang Kau lewatkan Tuhan. Kau tambahkan kesetiaan kami. Kau tambahkan iman kasih harap kami kepadamu Tuhan. Untuk terus menyala-nyala Tuhan. Sehingga saat Kau datang yang kedua Tuhan. Kau dapati kami tetap ada di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Dalam studi kami, usaha pekerjaan kami, rumah tangga kami, pelayanan kami. Engkau yang senantiasa ada campur tangan dalam hidup kami ya Bapa. Memimpin langkah hidup kami. Untuk kami berjalan bersama dengan Engkau ya Bapa. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Yang ada dalam masalah beban berat, memberikan kelegaan dan sejahtera-Mu Tuhan. Jalan keluar yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Sehingga tidak hanya dari kata orang kami boleh melihat, tetapi kami boleh merasakan bahwa Engkau nyata dalam hidup kami Tuhan. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Engkau yang tidak pernah terlambat Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tetap serahkan juga buat Ibu Gembala, tetap berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur. Di selanjut ini ya Tuhan, Kau terus pimpin Tuhan. Kau berikan kekuatan yang selalu baru Tuhan. Untuk terus Tuhan boleh membimbing kami jemaat-Mu, menjadi pendoa syafaat buat kami jemaat-Mu tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga serahkan bangsa negara kami. Kau berikan keamanan, kedamaian. Akhir-akhir ini banyak sekali bencana-bencana alam Tuhan. Baik itu angin ribut, bencana banjir, bencana tanah longsor, maupun di Cianjur gempa bumi Tuhan. Saat ini banyak sekali puluhan ribu mereka yang kehilangan rumahnya, kehilangan harta bendanya, bahkan mereka kehilangan orang-orang yang mereka kasihi Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni bangsa kami ya Bapa. Bila belas kasihan-Mu tercurah atas bangsa kami ini ya Tuhan. Saat ini mereka yang sedang kesusahan Tuhan, Kau yang tolong Tuhan. Yang saat ini mereka sedang kelaparan Tuhan, mereka membutuhkan Tuhan. Biarlah bantuan-bantuan itu boleh tersalurkan dengan tepat Tuhan. Setiap oknum-oknum yang mungkin berusaha menghadang, yang mungkin berusaha untuk mengambil, atau yang mungkin berusaha memperkaya diri sendiri, Tuhan jamah Tuhan, ubahkan Tuhan. Sehingga bantuan ini benar-benar tersalurkan, sehingga mereka boleh menikmati berkat Tuhan tercurah dalam hidup mereka ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai yang terendah RW RT dimanapun berada. Hikmat daripada-Mu, roh takut akan Engkau ada dalam hidup mereka Tuhan. Sehingga mereka dimampukan untuk mengemban tugas tanggung jawab mereka ya Tuhan. Semuanya untuk kesejahteraan masyarakat di bangsa Indonesia ini ya Bapa. Terima kasih Yesus. Berkati kota kami tercinta, kota Semarang. Biarlah Tuhan tetap melindungi, menjagai, jauhkan dari segala mara bahaya. Jauhkan dari segala hal-hal yang tidak pernah di hadapan-Mu Tuhan. Buat suasana aman dan damai melalui masyarakat di kota Semarang ini ya Tuhan. Berkati pemerintahan kota Semarang, sehingga melalui kota Semarang boleh menjadi berkat buat kota-kota yang lain, bahkan sampai Indonesia, sampai seluruh dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ucap syukur atas semuanya ini, sebentar kami akan pulang. Tuhan pimpin serta lindungi kami dalam perjalanan dengan selamat. Pertemukan kami ke depan Tuhan. Kami boleh sama-sama datang beribadah kepadamu. Dan kami boleh menikmati perjamuan kudus-Mu Tuhan. Dan sebelum kami pulang, kami akan bersama-sama mohon berkat daripada-Mu. Kiranya Tuhan berkati Engkau dan melindungi Engkau. Kiranya Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahteranya. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang oleh Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua. Kita bersama-sama nyongsong Tuhan dalam awan-awan yang permai, dan selamanya kita akan bersama dengan Tuhan Yesus menikmati surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih